Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sebelumnya, ada yang tahu apa perbedaannya? Oke, sebelum ke sana kita akan menjelaskan dulu atau mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama mengetahui pengertian tumbuh kembang bayi, balita dan anak prasekolah, kemudian ciri-ciri tumbuh kembang, faktor-faktor yang mengaruhi tumbuh kembang, perkembangan sesuai tahap perkembangan, dan teori-teori perkembangan pada anak. Yang pertama kita mulai dengan pengertian. Jadi apakah yang berarti pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya atau peningkatan jumlah dan ukuran sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Karena dapat diukur, berarti sifatnya adalah kuantitatif. Pertumbuhan ini bisa diukur dengan satuan, misalnya berat badan itu dengan satuan kilogram atau gram, kemudian untuk satuan panjang dengan meter atau sentimeter. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Jadi kalau pertumbuhan itu kuantitatif, kalau perkembangan itu adalah bersifat kualitatif. Nah, berdasarkan gambar yang Anda lihat, manakah yang termasuk pertumbuhan dan perkembangan? Silahkan opini dan pendapatnya ditulis di forum diskusi sebagai tanda bahwa Anda hadir dan membaca slide atau materi yang saya bawakan. Oke, lanjut. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita bedakan apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif karena dia merupakan perubahan dalam besar, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, umur, dan keseimbangan metabolik. Nah, kalau perkembangan itu bersifat kualitatif atau kualitas karena dia bertambah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, dari sini kita bisa lihat yang namanya tumbuh berarti mulai dari embrio yang paling kecil, kemudian jadi janin, bayi, toddler, prasekolah, kemudian sekolah hingga remaja, dewasa, dan akhirnya lansia dan meninggal. Kalau yang namanya perkembangan itu berarti bertambahnya kemampuan atau fungsi organ tubuh dari mulai bayi yang hanya bisa terbaring, kemudian tengkurap, lama-lama dia akan belajar untuk duduk, merangkak, belajar berdiri, berjalan, berlari, hingga dia memiliki kemampuan yang lebih kompleks dari hal tersebut. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari tumbuh kembang? Ciri-ciri tumbuh kembang yang pertama adalah tumbuh kembang itu proses yang kontinu, terjadi sejak konsepsi sampai maturitas. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan ini sangat terpengaruhi oleh yang namanya faktor bawaan dan lingkungan. Kemudian yang kedua, terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang. Dalam periode tertentu, setiap organ tubuh akan berbeda percepatan dan perlambatannya. Misalnya kalau pada saat janin itu pertumbuhannya sangat cepat, terjadi percepatan dalam pertumbuhan, tapi akan melambat ketika sudah usia remaja. Selanjutnya, pola perkembangan anak adalah sama. Jadi pada setiap anak polanya sama, pasti akan seperti itu, tetapi kecepatannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka kita bisa amati yang namanya anak-anak, kadang dia bisa berjalan pada usia 10 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 14 bulan, dan sebagainya. Ini masih aman jika memang masih dalam rentang tugas perkembangannya. Kemudian yang keempat, berhubungan erat dengan maturasi sistem susunan saraf. Jadi kalau sarafnya
susunan sistem saraf pusatnya itu terbentuk dengan matur atau matang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan berkembang juga seiring dengan kematangan sistem susunan saraf. Kemudian yang kelima, aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Yang keenam, arah perkembangan cepalocaudal, refleks primitif akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai. Jadi, bayi setelah lahir itu memiliki refleks primitif, misalnya seperti refleks Moro, grasping, kemudian Babinski. Nah, refleks-refleks primitif ini akan menghilang sebelum gerakan yang lebih kompleks itu tercapai. Nah, membicarakan tentang pola pertumbuhan dan perkembangan, tadi ada yang umum adalah cepalocaudal. Nah, dari kata-kata cepalocaudal itu berarti head to tail atau dari kepala ke kaki. Apa maksudnya? Jadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari kepala, dari otaknya dulu yang berkembang, kemudian nanti terbentuklah yang namanya kaki, tangan. Demikian pula dengan kembangannya. Jadi mulai dari sistem saraf pusat, kemudian nanti matanya bisa melihat, kemudian tangannya baru bisa berkoordinasi. Semua dimulai dari kepala, baru yang kaki itu selanjutnya. Kemudian yang kedua polanya adalah proximo-distal, dari yang dekat ke jauh. Jadi sama dengan cepalocaudal, proximo-distal itu dari dekat ke jauh. Yang berkembang dulu adalah yang dekat. Yang dekat dengan kepala apa? Yang dekat adalah mata. Makanya bayi baru lahir itu bisa melihat setelah umur beberapa hari, atau istilahnya 40 hari. Sementara kalau mendengar pasti langsung setelah lahir bisa mendengar, kecuali dia memiliki gangguan pendengaran. Nah, setelah dia bisa melihat, baru dia bisa menggerakkan kepalanya, kemudian nanti menggerakkan badan, tangan dan kakinya berkoordinasi untuk gerakan motorik halus ataupun motorik kasar untuk berjalan. Yang ketiga polanya adalah mass to specific, jadi simple to complex. Yang namanya perkembangan pasti dari yang sederhana, misalnya hanya melihat benda yang diayunkan dari kanan ke kiri, kemudian mulai belajar tengkurap. Tadi seperti urutan perkembangannya ya, tengkurap, duduk, jalan, dan berlari. Selanjutnya, perkembangan itu dapat diramalkan dan dipengaruhi oleh fase sebelumnya, dapat diprediksi, waktu dapat diperkirakan, tetapi kecepatannya tidak sama. Nah, yang namanya tumbuh kembang, kita harus perhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak itu tidak hanya fisiknya saja, melainkan 3 aspek. Yang pertama adalah fisiknya, intelektual, dan emosional. Fisik bisa kita lihat bagaimana tingginya, bagaimana berat badannya. Sekarang banyak kasus yang sedang tren saat ini adalah stunting, yaitu di mana fisik bayi atau anak-anak yang kurang atau tidak sama dengan usia atau teman sebayanya. Kemudian intelektual, ini tentunya berhubungan dengan IQ, bagaimana kecerdasan balita tersebut. Dan yang ketiga adalah emosional, ini yang kadang dilupakan ya, bagaimana melatih kecerdasan emosional balita agar nanti dia bisa mengelola emosinya di masa yang datang. Selanjutnya kita membicarakan mengenai prinsip tumbuh kembang. Jadi proses tumbuh kembang itu prinsipnya bergantung pada aspek kematangan susunan saraf pada manusia. Kalau susunan sarafnya sudah matur, sudah matang, maka proses tumbuh kembangnya juga akan lancar. Kemudian proses pertumbuhan dan kembangan individu adalah sama, yang berbeda adalah waktunya. Yang ketiga, proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola kemampuan yang sederhana menjadi lebih kompleks. Jadi tidak ada anak atau bayi itu berjalan dulu baru dia
merangkak, pasti ada urutannya dari sederhana ke kompleks. Tadi sudah dijelaskan untuk pola pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pola pertumbuhan fisiknya yang terarah, cephalocauda dan proximodistal. Kemudian pola pertumbuhannya dari yang pola umum, kemudian pola neural dari sarafnya, limfoid dan genetal. Pola perkembangan dari umum ke khusus, jadi yang paling umum hingga akhirnya diferensiasi atau khusus spesialnya. Kemudian pola perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan terjadi secara konsisten dan kronologis. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, apakah nanti akan optimal atau kurang. Yang pertama adalah keturunan atau biasa kita dengar istilahnya dengan genetis atau herediter. Kemudian faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor eksternal ini terdiri dari 3 macam, yaitu prenatal, kemudian natal, dan postnatal. Prenatal berarti sebelum lahir atau biasa kita sebut janin yang masih berada dalam kandungan. Kemudian natal berarti bayi waktu lahir, dan postnatal setelah bayi lahir. Nah, kalau berbicara tentang faktor internal berarti hal-hal yang berhubungan dari dalam. Contohnya adalah umur. Umur kita harus tahu tahapan dari anak tersebut, mulai dari bayi sendiri dibagi dengan neonatus atau bayi baru lahir dan bayi. Kemudian yang kedua tahapannya adalah toddler, kemudian yang ketiga adalah preschool, yang keempat school, dan yang kelima adalah remaja. Tentu Anda bisa lihat perkembangan atau tumbuh kembang bayi dengan toddler itu berbeda, toddler dengan preschool itu berbeda. Kemudian jenis kelamin. Nah, dari jenis kelamin pertumbuhan dan perkembangan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan dia akan lebih cepat pada usia lebih muda, misalnya usia balita sampai dia remaja. Kalau laki-laki biasanya dia akan lebih cepat setelah dia remaja atau akhir balik. Kemudian genetik berhubungan dengan kromosom. Kromosom sangat menentukan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya kalau ada kelainan kromosom, trisomi misalnya, ada 3 pasang kromosom, ada 3 kromosom dalam satu pasang, akan terjadi yang namanya trisomi, bisa mengakibatkan anak mengalami Down syndrome. Kemudian ras, etnik atau bangsa, pastinya Anda tahu yang namanya pertumbuhan rasnya, ras atau bangsa Indonesia dengan ras Eropa atau bangsa Barat itu pasti berbeda. Kemudian yang ketiga adalah keluarga. Jadi keluarga menentukan bagaimana sih tumbuh kembang anak itu dari orang tuanya. Selanjutnya faktor eksternal. Tadi faktor dari luar dibagi menjadi 3, prenatal, natal, dan postnatal. Untuk yang prenatal, tumbuh kembang sangat dipengaruhi oleh gizi. Jadi bisa Anda cari, gizi itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya perkembangan. Anda bisa bayangkan kalau ibu hamil kurang gizi, maka yang terjadi adalah anaknya bisa mengalami BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian bisa juga prematur, kurang gizi, sehingga pertumbuhannya terhambat. Apalagi kalau berhubungan dengan pembentukan awal, nanti bisa menyebabkan kecacatan anggota badan. Kemudian mekanis, jadi misalnya pada saat hamil itu ibunya mengalami kecelakaan misalnya atau jatuh, itu bisa berpengaruh terhadap janin. Kemudian endokrin, misalnya ibu dengan diabetes mellitus itu mempengaruhi dengan pertumbuhan janin. Anda tahu kan ibu yang DM atau
gula darahnya tinggi pada saat hamil, maka bayi akan cenderung makrosomia atau bayi besar, gigantisme. Bukan gigantisme ya, tapi dia besar ukurannya. Bisa saja dia lahir itu 4,5 kg. Padahal itu juga kurang bagus karena bayi bisa mengalami hipoglikemi saat lahir. Kemudian radiasi, misalnya bekerja, ibu yang hamil bekerja yang terpapar oleh radiasi itu juga mengaruhi tumbuh kembang di janinnya. Kemudian kelainan imunologi, anoreksia embrio, dan psikologi ibu atau stres ya. Kalau ibu stres, biasanya anak juga akan mengalami atau merasakan yang namanya kesedihan ibunya. Yang kedua dari faktor eksternal adalah pada saat Natal atau persalinan. Jadi ini menentukan tumbuh kembang anak juga dilihat dari lamanya persalinan. Bisa dibayangkan kalau persalinan lama bagaimana kondisi bayi, bisa asesia, bisa RDS ya, gangguan pernafasannya. Ini nanti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kemudian jenis persalinan, apakah persalinan spontan atau persalinan dengan SC, ini mempengaruhi yang namanya tumbuh kembang bayi. Kemudian komplikasi, adakah penyulit saat melahirkan, kemudian bagaimana tindakan perawat dan penolongnya, apakah penolongnya sudah sesuai, apakah jumlah penolongnya sudah sesuai. Nah, ini biasanya berpengaruh terhadap proses kelahiran. Ini bisa kita lihat contohnya ya, kalau ibu lama persalinan kemudian ibunya sudah tidak memiliki tenaga, maka bayi harus dilahirkan dengan forceps atau vakum, karena nanti kalau terlalu lama juga bayinya akan mengalami distres janin yang juga bisa berakibat asfiksia. Untuk faktor eksternal postnatal ini tergantung dari lingkungan biologis, fisik, dan kimia. Jadi bagaimana lingkungan bayinya, apakah lingkungannya baik atau dia berada di tengah pemukiman pabrik atau lingkungan yang bagaimana, itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Kemudian psikososial, nah ini lingkungan di sekitarnya, apakah dia itu seorang yang hidup terpencil keluarganya atau dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kerjasama dan kekeluargaan, itu akan membentuk pribadi anak yang berbeda. Lagi-lagi yang ketiga adalah gizi. Jadi gizi itu memang berpengaruh pre maupun post ya, apalagi yang namanya balita itu gizinya harus terpenuhi 1000 hari kehidupan pertamanya. Kemudian penyakit kronis atau kelainan kongenital tentunya berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya nanti. Kemudian ras, suku bangsa, jenis kelamin, perawatan kesehatan, apakah dia tinggal dan mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal atau tidak. Kemudian kepekaan terhadap penyakit, endokrin, sosioekonomi, tentu saja yang namanya kondisi orang tuanya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya. Kalau dia di ekonomi yang rendah, bisa saja kurang pangannya, kurang kondisi tempat tinggalnya, papannya, itu akan berbeda dengan anak dari sosial ekonomi kelas atas. Kemudian stimulasi, jadi bagaimana sih orang tua ini memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak. Kalau semakin banyak stimulasi positif, maka anak akan tumbuh dengan kondisi yang positif juga. Kemudian obat-obatan, apakah mengkonsumsi banyak obat-obatan, lingkungan pengasuhan, nah ini saya rasa juga sangat berpengaruh terhadap anak ya, bagaimana sih pengasuhan di lingkungan tersebut, dia tinggal dengan siapa, diasuh dengan siapa, tentunya akan membentuk kepribadian anak. Kemudian adat istiadat atau budaya di daerah tempat tinggalnya. Baik, selanjutnya mengenai tahapan tumbuh kembang. Jadi saya sudah sebutkan tadi ada 5 tahapan tumbuh kembang. Kita balik lagi ya dengan penjelasan kemarin. Pengertian anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Jadi 0 sampai 18 tahun ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah bayi, kemudian toddler, prasekolah, sekolah, dan remaja. Untuk
bayi tadi sudah saya jelaskan terbagi menjadi dua, BBL neonatus bayi berlahir dan bayi. Apa bedanya? Yang namanya neonatus berarti dia umurnya 0 sampai 28 hari, sedangkan bayi 28 hari sampai 1 tahun. Kemudian tahapan yang kedua adalah toddler. Nah, ini saat-saat anaknya berada pada tahapan egosentris, di mana dia harus dituruti semua kemauannya, kemudian merasa menang sendiri, tidak mau mendengarkan arahan dari orang lain, dan rasa ingin tahunya sangat besar sehingga dia cenderung untuk mencoba berbagai hal meskipun itu membahayakan. Kemudian prasekolah. Nah, di sini anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan teman sebayanya, mulai hilang sedikit demi sedikit egosentrisnya karena dia sudah mulai berbagi dengan temannya. Kemudian usia sekolah, ini usia 7 sampai 12 tahun, pemikirannya semakin konkret, dan remaja usia 13 sampai 18 tahun. Nah, sekarang kita bahas mengenai pertumbuhan fisik anak. Seperti apa sih seharusnya pertumbuhan fisik anak tersebut? Nah, ini adalah salah satu contoh pedoman atau rumus singkat untuk melihat apakah anak tersebut sudah bagus pertumbuhannya. Jadi, dari berat badan kita bisa lihat umur 5 bulan harusnya berat badannya 2 kali berat badan saat lahir. Kalau dia lahirnya 3 kilo, berarti umur 5 bulan harusnya sudah 6 kg. Kemudian umur 1 tahun maaf ya. Kemudian umur 1 tahun 3 kali berat badan saat lahir. Kalau lahirnya 3 kilo, 3 kali 3 berarti 9 kilo. Umur 2 tahun 4 kali berat badan saat lahir. Untuk tinggi badan saat lahir 50 cm. Nah, ini pada saat 1 tahun harusnya 1,5 kali tinggi saat lahir. Misalnya tingginya adalah 50 saat lahir, panjangnya 50, berarti 50 kali 1,5 75 cm. Kemudian 4 tahun 2 kali tinggi badan saat lahir, 6 tahun 1,5 kali tinggi badan 1 tahun, 13 tahun 3 kali TB saat lahir, dan dewasa 3,5 kali TB saat lahir dikali 2 kali TB 2 tahun. Nah, jika tinggi badan ini tidak memenuhi standar, itulah yang disebut stunting atau pendek berdasarkan usia sebayanya. Stunting sendiri terbagi dua, bisa sangat pendek dan pendek. Untuk lingkar kepala, jadi perlu diperiksa untuk lingkar kepalanya juga untuk mengetahui apakah perkembangan sistem sarafnya itu sudah bagus atau mengalami kelainan. Biasanya kalau anak-anak yang lahirnya kepalanya kecil, mikrosepal, itu dikhawatirkan perkembangan otaknya terganggu, sistem saraf pusatnya. Saat lahir normalnya adalah 34 cm, 6 bulan 44 cm, 1 tahun 40 cm, 2 tahun 49 cm, dan dewasa adalah 54 cm. Nah, yang remaja yang usianya masih 18 tahun ada nggak ya? Bisa diukur berapa lingkar kepalanya. Kemudian gigi, harusnya umur 9 bulan itu sudah tumbuh gigi pertama. Umur 1 tahun itu 6-8 buah gigi susu. Umur 2 tahun tumbuh 8 buah gigi susu. Umur 2,5 tahun tumbuh 20 buah gigi susu. Biasanya ini kan yang namanya standar ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tugasnya adalah silahkan ditulis di forum diskusi atau bisa dikerjakan di paper. Apa sih yang dibahas tentang teori ketiga tokoh ini? Jadi teori Erik Erikson seperti apa, teori Pearsall itu menyebutkan seperti apa, dan teori Sigmund itu membahas tentang apa. Nah, ini tentunya harus dibedakan sesuai dengan tahap usia. Misalnya dari usia bayi itu kalau menurut Erikson itu apa? Biasanya kan oral gitu ya. Kalau toddler itu nanti fase anal. Nah, seperti itu silahkan dijelaskan di paper saja. Kalau di forum diskusi sepertinya terlalu banyak ya, jadi silahkan
tugasnya ditulis di paper, kemudian nanti bisa diupload di kantong tulis yang akan saya buat. Baik, dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, bisa bertanya di forum diskusi. Karena ini adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau online, maka saya akan nilai 1 kehadiran, kemudian 2 adalah diskusi, keaktifan diskusi, dan yang ketiga adalah bagaimana menjawab kuisnya. Untuk mempermudah dalam belajar, silahkan membaca buku-buku tentang keperawatan anak. Banyak sekali ya buku keperawatan anak dari Wong atau dari Mas Tiah atau Wulandari, atau saya juga memiliki buku yang merangkum tentang keperawatan anak semester 4. Jadi khusus buku ini saya buat memang untuk semester 4, jadi semua materi saya masukkan ke dalam. Jika berminat untuk belajar bisa menghubungi saya. Bukan apa-apa, ini saya hanya sekedar saran ya untuk membantu Anda agar belajar lebih baik, karena ini pembelajaran yang berbeda di semester ini, semuanya PJJ jarak jauh. Mungkin dari penjelasan seperti ini kurang jelas, jadi bisa merujuk atau membaca dari buku-buku keperawatan anak. Jadi kalau misalnya butuh, bisa chat saya tentang buku keperawatan anak yang saya buat khusus untuk semester 4. Baik, saya rasa cukup. Ada salah saya mohon maaf. Ada backsound mungkin saat pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.